Episode 33, Nona Cantik, sebuah panggilan yang sudah pasti bisa diketahui dari mana asal si pemanggil. Siapa lagi kalau bukan Dr. Danu rival Raihan dalam mendapatkan cinta Eliza. Visual mirip Dr. Danu. Dr. Danu? Eliza kaget ternyata Dr. Danu yang diajak Pak Kardi. Maaf dokter, kalau begitu saya tinggal dulu silahkan. Pamit Pak Kardi meninggalkan ketiganya. Kamu kenapa Nona Cantik? Apa yang terjadi? Dr. Danu yang merasa kaget sekaligus khawatir pada Eliza, langsung duduk mendekati Eliza memegang tangan Eliza tanpa memperhatikan ada Raihan yang juga duduk di samping Eliza. Kini Eliza berada di tengah-tengah antara Raihan dan Dr. Danu. Saya tidak apa-apa dok, tapi Kak Rai yang butuh pertolongan pertama dari dokter. Ucap Eliza sontak membuat Dr. Danu menoleh pada Raihan yang baru ia sadari keberadaannya. Sedangkan Raihan menahan amarah karena keberadaan rivalnya. Tuan Raihan, sapa Dr. Danu yang sedikit kaget. Apa kabar dokter? Kenapa Anda kaget saya ada di sini dan kenapa Anda tidak sungkan memegang tangan kekasih saya? Ucap Raihan berusaha menahan cemburu. Baik tuan, maaf saya lupa kalau Nona Cantik kekasih 3 bulan Anda. Jawab Dr. Danu santai perlahan melepas tangan Eliza, membuat Raihan semakin kesal. Mari saya periksa tuan. Dr. Danu beranjak mendekati Raihan memeriksa dan mengobati luka-luka Raihan. Beberapa menit sudah berlalu, Dr. Danu telah selesai mengobati Raihan dengan peralatan dan obat-obatan yang ia bawa. Sekarang giliran kamu Nona Cantik, mari saya obati. Ucap Dr. Danu beranjak mendekati Eliza. Dokter, memangnya tidak ada perawat wanita apa yang membantu dokter? Tanya Raihan spontan karena melihat Dr. Danu yang sedang memegang dan mengobati tangan Eliza yang luka-luka lecet. Ada perawat, tapi laki-laki, tuan, lagi standby di puskesmas desa ini. Ada apa memangnya tuan? Tanya Dr. Danu dengan seringnya di bibirnya seolah-olah tidak tahu kecemburuan yang sedang ditahan oleh Raihan. Tidak ada dok, jawab Raihan kesal. Lebih kesal lagi saat Raihan melihat Dr. Danu menyikap celana Eliza ke atas sampai lutut dan mengobati luka kaki Eliza. Raihan kesal dan cemburu melihat rivalnya yang menyentuh Eliza, tapi mau bagaimana lagi yang terpenting luka-luka Eliza terobati. Ini obat salep yang bisa dioles untuk punggung Tuan Raihan dan bisa juga buat luka-luka lecet buat Nona Cantik. Dan ini obat antibiotik dan penghilang rasa sakit untuk kalian. Ucap Dr. Danu memberikan obat pada Eliza. Makasih ya dok, Eliza menerima obat itu. Terima kasih dok, ucap Raihan dingin. Sama-sama. Nah sekarang ceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada kalian? Dr. Danu terlihat penasaran. Ada yang ingin mencelakai Kak Rai dengan menaruh bom di mobil Kak Rai hingga masuk jurang. Alhamdulillah kita selamat dan berada di sini, jawab Eliza. Saya tidak menyangka ada orang sekejam itu. Dr. Danu terlihat marah mendengar penuturan Eliza. Meskipun dia rival Raihan, tapi ia juga memiliki sisi kemanusiaan. Apalagi Dr. Danu bekerja di rumah sakit milik Raihan. Dia pasti akan berada di pihak Raihan yang ia akui bahwa sebenarnya Raihan adalah atasan yang baik. Lalu, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Apa ada yang bisa saya bantu? Tawar Dr. Danu. Saya akan ikuti rencana orang itu sampai saya bisa mengetahui siapa dia. Jawab Raihan. Dokter, apa Anda bisa membawa kami keluar dari sini? Tanya Raihan pada Dr. Danu. Bisa tuan, besok sore saya sudah lepas tugas dan saya akan kembali ke kota karena saya hanya beberapa hari di sini menggantikan dokter jaga yang kebetulan sedang izin cuti. Baiklah dokter, terima kasih. Raihan terpaksa meminta bantuan Dr. Danu karena tidak mungkin ia menghubungi Reno, orang kepercayaannya yang sudah pasti gerak-geriknya sudah diawasi oleh Ron. Mas, Neng, dan Pak Dokter, mari kita semua makan dulu. Suara Pak Kardi dan Bu Sumi yang keluar dari dapur membawa makanan. Wah, jadi merepotkan Pak, ucap Dr. Danu sopan. Maaf Pak, kami jadi nggak enak, ucap Raihan juga sopan, sedangkan Eliza yang sudah sedari tadi menahan lapar ikut membantu Bu Sumi menyiapkan makanan. Nggak apa-apa, kami malahan senang karena rumah jadi ramai. Maklum kami hanya tinggal berdua selama ini, tutur Pak Kardi. Memangnya anak Pak Kardi sama Bu Sumi kemana? Tanya Eliza. Kami semenjak menikah belum dikaruniai anak Neng, jawab Bu Sumi dan Pak Kardi. Maaf Pak, Bu, Eliza nggak bermaksud. Nggak apa-apa Neng, kami tetap bahagia kok hidup bersama selama ini. Meskipun Tuhan belum mempercayai kami untuk mempunyai anak, tapi Tuhan memberi Bapak istri yang setia, mencintai Bapak tulus apa adanya dan selalu ada di samping Bapak, suka maupun duka. Itu sudah lebih dari cukup buat Bapak, ucap Pak Kardi memeluk dan mencium kening Bu Sumi. Oh so sweet,
Elijah spontan ikut memeluk Bu Sumi dan Pak Kardi. Sedangkan Raihan dan Dr. Danu terharu dan kagum dengan pasangan suami istri di depannya. Ya sudah, mari kita makan, ucap Pak Kardi mempersilahkan. Episode 34. Maaf ya, di sini cuma ada makanan kampung seadanya, ucap Bu Sumi. Ini sudah lebih dari cukup, Bu. Kami berterima kasih sekali, sahut Eliza. Raihan dan Dr. Danu saling menatap tampak bingung dengan makanan yang dihidangkan. Di hadapan mereka terhidang sayur kangkung yang dikukus lengkap dengan sambal tomat yang berada di ulekan. Terdapat juga tahu tempe serta ikan penyet tipis yang menurut mereka berdua seperti terlindas ban mobil. Mereka berdua juga bingung karena hanya ada piring tanpa sendok di hadapan mereka. Gimana makannya? Batin kompak mereka berdua. Raihan dan Dr. Danu yang terlahir dari keluarga berada belum pernah melihat makanan yang ada di hadapan mereka. Berbeda dengan Elijah yang sudah sangat lapar pun tak sungkan-sungkan langsung mengambil nasi, mencuci tangan di mangkuk yang berisi air. Elijah mengambil sayur kangkung dan sambal, kemudian ikan asin yang sempat fenomenal dalam pikiran Raihan dan Dr. Danu. Dengan lahap, Eliza memakan makanan itu. Kedua pria tampan itu tampak memperhatikan Eliza dan sepasang suami istri itu. Kenapa nggak dimakan, Mas Raihan, Pak Dokter? Tanya Pak Kardi yang melihat keduanya terdiam memperhatikan. Ah iya Pak, kami makan, jawab kompak kedua rival itu. Akhirnya keduanya pun mengambil makanan seperti yang Eliza lakukan. Satu suapan masuk dalam mulut mereka berdua. Ini enak sayur sama sambalnya, ucap keduanya. Kemudian keduanya juga mengambil ikan fenomenal itu dan mulai memakannya. Saat masuk dalam mulut, keduanya nyengir kuda karena merasa asin dan itu membuat Eliza, Pak Kardi dan Bu Sumi tertawa. Sungguh ironis kehidupan kedua pria tampan itu yang tidak pernah merasakan enaknya makanan kampung. Mereka pun melanjutkan menikmati makanan bersama itu dengan suasana hangat. Setelah selesai makan bersama, Dr. Danu pun pamit kembali ke puskesmas. Hari sudah mulai malam, Pak Kardi dan Bu Sumi pun pamit tidur di kamar setelah mereka berempat berbincang-bincang di teras. Kini di teras tinggal Eliza dan Raihan berdua. Kak, suatu hari nanti aku pengen deh punya suami seperti Pak Kardi. Celutus Eliza dengan tengah sunyinya malam yang hanya terdengar suara jangkrik. Tidak boleh, yang jadi suami kamu itu harus seperti saya dan hanya saya, ucap Raihan. Memang Kak Raihan nanti bisa menerima Eliza jika tidak ditakdirkan tidak punya anak? Tanya Eliza tersirat rasa keingintahuan. Dalam sebuah pernikahan tentu saja semua ingin punya anak. Anak itu adalah anugerah, tidak harus anak kandung. Jika tidak bisa punya anak, kita bisa mengadopsi anak. Tidak penting asal mereka dari mana, karena dari manapun asal mereka semua pada dasarnya sama. Anak adalah anugerah yang wajib kita jaga, apalagi anak yatim piatu. Kata-kata Raihan membuat Eliza terharu. Raihan bisa berkata seperti itu karena setiap bulan ia tidak pernah lupa menyisihkan rezekinya dengan menjadi donatur tetap bagi beberapa yayasan panti asuhan. Saya sungguh mencintai dan menyayangimu, El. Saya ingin bisa bersamamu selama-lamanya, bahkan sampai di akhirat kelak. Tidak peduli ada anak atau tidak, yang penting kita selalu bersama saling melengkapi. Eliza hanya terdiam mendengar ucapan Raihan. Entah mengapa dalam hatinya merasa senang dengan penuturan Raihan. Malam semakin larut ketika itu turun hujan deras. Eliza tidur dulu ya kak. Ketika Eliza beranjak tak sengaja kakinya terpleset, hampir terjatuh. Dengan sigap, Raihan meraih pinggang Eliza dan Eliza pun refleks mengalungkan tangannya pada leher Raihan. Keduanya lama saling berpandangan pada posisi itu. Manik mata indah itu bertemu satu sama lain, seolah berbicara tentang perasaan mereka masing-masing. Eliza yang masih belum mengerti tentang perasaannya pada Raihan, meskipun tanpa ia sadari sudah ada benih cinta untuk Raihan di dalam hatinya. Dan Raihan yang sudah terlihat jelas di manik matanya ada cinta yang begitu besar dan tulus untuk Eliza, sehingga tanpa disadari, Raihan mencium bibir Eliza. Tidak ada penolakan dari Eliza yang terpaku dan larut dalam ciuman Raihan. Entah kenapa tubuh dan hatinya tidak menolak ciuman dari Raihan, sampai suara petir membuatnya tersadar dan seketika melepaskan ciuman itu. Kak, itu ciuman pertama Eliza. Hiks hiks. Eliza polos refleks menangis. Maaf El, kamu jangan menangis. Saya sungguh sangat menyayangi dan mencintaimu El. Ini kali pertamanya Raihan melihat Eliza menangis. Padahal ketika sakit, terluka, dan dalam keadaan bahaya sekalipun, ia tak pernah melihat wanita yang ia sayangi itu menangis. Tapi sekarang ia membuatnya menangis karena mengambil ciuman pertamanya. Jangan nangis ya, kamu juga sudah mengambil ciuman pertama saya,
Tutur Raihan, membujuk Eliza. Mendengar kata-kata Raihan, Eliza berhenti menangis. Kak Rai nyebelin, ucap Eliza meninggalkan Raihan masuk ke dalam rumah. Raihan pun tersenyum. Sungguh manis ciuman pertama itu. Aku sungguh tidak bisa mengendalikan diri di hadapanmu, El. Aku mencintaimu. Batin Raihan yang kemudian ikut masuk ke dalam rumah. Eliza dan Raihan terpaksa tidur dalam satu ruangan di ruang tamu karena hanya ada satu kamar di rumah Pak Kardi yang sudah ditempati pasangan suami istri itu. Eliza dan Raihan tidur dengan alas tikar yang berbeda yang sudah disiapkan Bu Sumi. El, kamu sudah tidur? Tanya Raihan pada Eliza. Maafin saya ya El, tak ada jawaban dari Eliza meskipun Eliza belum tertidur. Akhirnya, hening suasana malam itu hanya terdengar suara gemericik air hujan dan petir. Kedua orang itu pun sudah larut dalam mimpi indah masing-masing.